akan otomatis di-mute. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di link yang akan disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir webinar. Dan jangan lupa hanya yang mengisi presensi yang akan mendapatkan e-sertifikat dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada panitia yang bertugas, dipersilakan. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Teknologi dari Caribos yang akan disampaikan oleh Bapak Adam Suci Hafizullah. Pada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati Mbak Dini Putri Saraswati selaku pemateri Cari webinar ke-14 yang diselenggarakan Caribos dan Mister. Yang saya cintai rekan-rekan panitia dari Caribos yang telah menyelenggarakan webinar yang istimewa ini, dan tentunya yang saya banggakan peserta webinar ke-14 yang berasal dari seluruh Indonesia ya, yang rela meluangkan waktu malam minggunya untuk hal yang sangat bermanfaat ini, insya Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan iman sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam webinar pada malam hari ini. Juga tak lupa senantiasa aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir.
Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada malam hari ini seharusnya Bapak Bagas Deka yang memberikan kata sambutan, tetapi karena beliau masih dalam perjalanan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk kata sambutan. Baiklah rekan-rekan, perkenalkan nama saya Adam Suciabdullah, saya bagian dari IT Cari Bos, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mbak Dini ya, salah satu tutor dari Lister yang telah meluangkan waktu berharganya untuk berbagi ilmu kepada kita semua nanti insya Allah. Dan tentunya kita tak sabar lagi untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dini nanti. Baiklah rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, saat ini Caribos telah mencapai usia yang lebih dari 2 tahun ya. Dari Caribos merupakan aplikasi pencari kerja buatan anak bangsa dan akan terus berbenah untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari pekerja. Dari banyak fitur, ada beberapa fitur unggulan kami antara lain adalah chat atau chatting dengan bos atau HRD secara langsung, di mana user bisa langsung ngobrol dan interview bersama HRD. Lalu ada CV Analyzer yang merupakan sebuah sistem yang menilai sejauh mana capaian isi CV kita. Kemudian ada CV Maker yang menjadikan CV kita tadi menjadi file PDF seperti itu ya. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan saran dan masukan kepada kami sehingga kita terus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin luput dari pandangan kami. Juga kami mengharapkan agar kita semua bangga menggunakan produk asli buatan Indonesia, buatan anak bangsa. Tentunya dukungan tersebut sangatlah memotivasi kami di setiap kami bekerja ya. Saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk mendownload aplikasi Cari Bos dan untuk mengajak rekan-rekan, kerabat, tetangga, teman sekolah ataupun kampus. Mari bersama-sama kita menggunakan aplikasi Cari Bos, membantu kami mengkampanyekan aplikasi yang insya Allah bermanfaat ini. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Selamat mengikuti webinar. Mari kita simak webinar ini hingga selesai. Dan nanti pada akhir webinar, saya dengar tadi ada panitia akan memberikan satu reward atau door prize ya. Mari kita ikuti sampai selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Adam Suciabdullah. Mari langsung saja kita mendengarkan dan memasuki agenda selanjutnya. Dan tidak lupa bagi para hadirin sekalian, khususnya para job seeker, bisa langsung mengunduh aplikasi Cari Bos di App Store maupun Play Store. Aplikasi yang mempermudah kalian untuk langsung mencari bos dari pekerjaan yang kalian inginkan, serta ada tips-tips dari dunia pekerjaan lainnya juga. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan sesi webinar, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang akan dibantu oleh rekan saya, Kak Marsha. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Tiara sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya nih semuanya Sobat Cari? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar. Nah, kembali lagi bersama saya, Marsha Distari, selaku pemandu jalannya Cari Webinar ini. Dan kita sudah memasuki Cari Webinar yang ke-14. Cari Webinar ke-14 merupakan kegiatan webinar persembahan dari lister.co.id dan Cari Bos, cari kerja, cari bos saja. Malam ini dengan tema yang spesial, yaitu Advanced Speaking English for Job Interview, bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Dini Putri Sarawasti MA. Beliau adalah tutor Lister, dan beliau menempuh pendidikan Master of Art International Relations and International of Organization, University of Groningen, Netherlands. Nah, sebelum kita menyapa Bu Dini, mungkin saya ingin memberitahu kita nanti setelah sesi pemaparan materi ada sesi Q&A. Jadi jangan lupa
Nanti link pertanyaannya akan dikasih di kolom chat, dan kalian jangan lupa untuk menulis nama dan email dan pertanyaannya tentu saja, karena nanti ada satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Jadi mungkin daripada saya banyak berbicara, kita sambut aja Bu Dini. Halo Bu. Halo, Halo halo Ibu. Masya, selamat malam semuanya. Malam Ibu, gimana Ibu kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Masya gimana? Baik, alhamdulillah Ibu. Ini kan mungkin kita berbicara tentang active speaking English for job interview ya. Mungkin saya juga kalau job interview gitu, misalkan pas bahasa Inggris suka broken English gitu kan, kadang campur Inggris Indonesia. Mungkin apa sih bisa memaparkan materi gimana sih caranya kita bisa lancar berbahasa Inggris dalam job interview. Mungkin saya persilakan aja Bu Dini untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Marsha dan tadi Tiara selaku MC. Terima kasih juga untuk Caribos dan Lister yang sudah memfasilitasi webinar malam ini. Saya izin share screen ya. Kelihatan nggak? Sudah ada. Kelihatan. Oke, bentar ya. Oke, ini kelihatan ya. Oke, teman-teman semua, selamat malam semuanya. Jadi tema webinar hari itu Advanced Speaking English for Job Interview ya. Mungkin banyak dari kalian yang pengen dapat kerja, tapi struggling dengan bahasa Inggris, terlebih kalau interviewnya tuh pakai bahasa Inggris. Tenang, karena sebenarnya kalian tuh nggak sendirian. Banyak orang yang juga merasa bahwa job interview, apalagi kalau dalam bahasa Inggris tuh menjadi sebuah momok ya. Tapi kalian tahu nggak sih, kenapa sih bahasa Inggris tuh penting? Sebenarnya memahami bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk perkembangan karir kalian gitu. Ada beberapa alasannya, sebenarnya banyak banget sih lebih dari ini, cuma saya ambil 5 aja yang paling penting gitu ya. Yang pertama, more job opportunities, jadi kesempatan kalian untuk dapat pekerjaan yang baik itu akan semakin terbuka. Karena biasanya kalau di lowongan pekerjaan tuh kan biasanya ada requirement-nya bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa Inggris menjadi nilai plus atau menyertakan skor TOEFL atau IELTS mungkin, atau sekarang yang baru Duolingo. Ya, macam-macam ya. Itu membuka kesempatan kalian untuk bisa diterima di perusahaan impian kalian gitu kan. Karena banyak juga dari teman-teman saya yang akhirnya nggak jadi daftar karena minder dengan kemampuan bahasa Inggrisnya atau nggak punya skor TOEFL atau IELTS yang mumpuni gitu. Sehingga nggak terlambat sih kalau kalian mau mempelajari bahasa Inggris dari sekarang supaya kalian bisa mendapatkan kesempatan bekerja di tempat yang kalian inginkan. Nah, yang kedua ada exposure to international clients. Nah, otomatis kalau kalian bisa berbahasa Inggris dengan baik, kalian akan punya kesempatan untuk bertemu dengan klien-klien dari luar negeri ya. Nah, kalau kalian bisa bertemu dengan klien-klien dari luar negeri, international clients, otomatis network kalian juga akan semakin terbuka, sehingga kesempatan-kesempatan untuk mungkin kalau ada yang mau bekerja di luar negeri mungkin, atau bekerja bersama orang asing, ya orang luar negeri, itu juga pasti akan sangat terbuka gitu. Dan yang ketiga ada work travel benefits. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, pasti di kantor kalian kalian yang akan ditunjuk untuk mewakili kantor kalian, misalnya kalau ada rapat mungkin atau ada acara di luar negeri kayak gitu. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bisnis trip ke luar negeri, dan di situ kalian pasti akan bisa mendapatkan pengalaman baru dan juga network-network yang baru. Dan yang keempat ada builds confidence. Biasanya orang yang bisa berbahasa Inggris, terutama di dunia kerja, itu lebih percaya diri.
gitu. Nah, kalau kalian lebih percaya diri, maka kalian akan memberikan kesan yang positif di lingkungan kerja kalian, sehingga harapannya nanti karir kalian juga akan berkembang dengan sangat baik. Karena kalian bisa disuruh presentasi pakai bahasa Inggris, kalian bisa disuruh memimpin rapat pakai bahasa Inggris, kalian bisa business trip ke luar negeri, kalian juga bisa nemuin international clients, kalian juga bisa, sehingga pasti akan memudahkan kalian untuk dapat promotion. Nah, yang terakhir nih yang akan kita bahas juga, makes good first impression, especially at job interviews. Utamanya Halo Mbak Dini, mungkin wifi-nya error atau bagaimana? Bisa masuk lagi. Lagi nunggu Mbak Dini masuk lagi. Mungkin ini ya, tadi saya bilang untuk pertanyaan ada di link. Ternyata tidak ada, jadi kalian yang ingin bertanya bisa langsung chat aja ya, chat di sini, di Zoom ini. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Ayo tanya, nanti dapat hadiah tahu. Dapat kalau bertanya. Halo, apa sudah masuk lagi Mbak Dininya? Mungkin wifi-nya error. Belum juga. Saya sedang chat dulu. Kakak Dininya lagi reconnect dulu. Tunggu saja. Oke, mohon maaf semuanya tadi ada kendala internet. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya izin share screen ya. Tapi ini nggak bisa share screen. Bentar, Pak. Udah bisa belum? Udah bisa? Oke, saya lanjut ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Sorry. Oke, mohon maaf ya teman-teman semuanya tadi internetnya keputus. Ini mudah-mudahan terlihat. Ya, ini gimana sih caranya supaya kita bisa melewati job interview dalam bahasa Inggris dengan mudah. Nah, yang pertama tentunya sebelum interview, kalian harus prepare dulu interviewnya. Jadi kalian harus siapin semuanya. Jadi preparation itu yang paling penting. Jangan sampai kalian nggak mempersiapkan apa-apa. Jadi kalian bisa riset dulu tentang perusahaan yang mau kalian lamar. Kalian cari tahu itu perusahaan apa, terus habis itu dia requirement-nya apa, di mana kita bisa cocok di requirements itu. Jadi pahami betul job description-nya. Jadi kalian tahu betul gimana kalian bisa berkontribusi di perusahaan itu.
Kalau kalian riset materinya dari mana, sekarang udah banyak ya, dari internet banyak, mungkin juga dari aplikasi dari Caribos juga mungkin akan banyak sekali resource-nya, mungkin juga bisa tanya ke teman atau senior atau siapapun yang kalian percaya. Jadi nggak usah khawatir, prepare ini, riset-risetnya, kalian bisa dapetin datanya banyak sekali ya di luar sana. Nah, kemudian ini yang juga nggak kalah penting, self-presentation. Jadi sebenarnya kunci dari job interview itu adalah self-presentation, ini termasuk salah satunya ya. Kenapa? Karena sebenarnya job interview itu kayak kita lagi menjual diri kita, menjual diri quote in quote ya. Kita kalau kalian tahu perusahaan kok sering pitching ke perusahaan yang lain, ya itulah job interview itu. Kita sedang pitching diri kita ke perusahaan lain agar bisa diterima. Jadi mereka bisa melihat apa sih yang menonjol dari kita, kelebihan kita apa, sehingga mereka cocok dan bisa ngerekrut kita gitu. Dan self presentation itu kayak di awal pasti akan dimintai untuk menjelaskan secara singkat tentang diri kita. Biasanya kita kan nervous ya, jadi kalian tenang aja, jangan nervous. Kalian bisa bikin template-nya, tapi jangan dihafalkan ya. Tapi kalian bisa bikin template yang singkat-singkat aja, supaya kalau kalian nervous ada yang bisa kalian ingat. Seenggaknya kalian nggak blank kalau kalian punya template-nya. Nah, template-nya apa aja? Bisa kayak I am. Nah, I am ini tentang diri kita. Name ya, bisa nama kalian, origin, kalian asal dari mana, degree, background pendidikan, terus previous professional experience, mungkin yang paling terakhir boleh diceritakan gitu kalau kalian punya pengalaman kerja. Bagi yang belum punya atau kayak fresh graduate gitu bisa di skip ya. Atau kalau ada pengalaman magang atau pengalaman ngurus organisasi atau volunteering itu juga boleh ditulis di professional experience. Nah, kemudian yang kedua ada I can. Itu apa kelebihan kita, work experience kita selama kita bekerja dulu, kita ngapain aja gitu, singkat aja. Special qualifications, misalnya kayak kita bisa mengoperasikan komputer, bisa mengemudi, bisa bahasa asing, bisa software apa, itu jelasin aja. Great success or milestones, ini prestasi kita selama bekerja dulu. Dan yang terakhir, I want, ini apa ya, motivasi kita untuk daftar ke pekerjaan itu ya, motivation for the job ya, personal and professional goals. Jadi apa sih goal kita ke depannya nanti dengan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, contohnya kayak gimana? Kalian bisa ngeliat, saya udah bikin contoh singkat. My name is Siti, and I am from Bandung. I got a bachelor's degree in English language education from Jakarta State University. I've been working as an English teacher at Prima School for the past 3 years. Di sini kalian bisa ngelihat ini satu paragraf yang menceritakan tentang I am. Jadi namanya dia, Siti, dari mana? Dari Bandung. Degree-nya, bachelor's degree in English language education. Nama universitasnya juga ya, from Jakarta State University. Terus professional background-nya, I've been working as an English teacher at Prima School for the past 3 years. Ini juga perlu dijelasin ya, berapa tahun pengalaman kerja kalian supaya rekruternya tahu kalau kalian memang sudah punya pengalaman yang cukup, apakah kalian fresh graduate atau memang profesional. Yang kedua, I am familiar with offline and online learning methods, and I have several lesson plans that I have created and implemented in my previous classes. Jadi, apa skill kalian gitu? Apa yang kalian lakukan pada saat dulu bekerja di sekolah itu? Jadi, bisa offline and online learning methods ya, sama several lesson plans ini yang sudah dibuat ya. Bikin aja singkat, nggak usah panjang-panjang. Kalau kalian lihat ini, memang ini agak panjang ya, tapi satu sentence itu. Terus yang selanjutnya, I would like to apply for the position of English teacher at Marina School, as teaching students is my passion. I aspire to be a great teacher, and your school is an ideal place to follow my dream. Nah, ini tujuan kalian. Kalian mau apply untuk posisi English teacher, dan
goal kalian di masa depan adalah pengen jadi guru ya, dan dengan menjadi guru di sekolah tersebut itu kalian bisa mencapai tujuan kalian gitu ya. Ini contoh kalian bisa pakai kalau kalian mau untuk cari template, nanti tinggal diganti-ganti aja isinya gitu. Oke, next. Mana sih kalau di job interview pasti nggak cuma memang self presentation, pasti si recruiter akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bervariatif ya, mungkin pertanyaan yang shocking yang kita nggak expect sebelumnya, tapi rata-rata memang pertanyaannya itu-itu aja. Jadi saya akan rangkum beberapa yang sering ditanyakan on answering difficult questions. Pertama, yang biasa sering tanyain, why are you interested in this job? Ya, kenapa kalian mau daftar di perusahaan ini? Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya recruiter tuh pengen tahu kalian alasannya apa sih pengen daftar di perusahaan ini gitu? Apakah professional challenge atau mungkin chance to grow? Jadi kalian pengen ada tantangan gitu ya secara profesional, atau ada kesempatan untuk berkembang jadi lebih baik atau mencapai mimpi kalian atau tujuan kalian ya. Jadi kalian bisa nyoba jawab pertanyaan ini dengan menggunakan frase-frase ini ya. I want to take on more responsibility ya. Atau it is in line with my qualification. Sebutin juga kualifikasinya apa. I am convinced that this company is becoming one of the market leaders. Jadi kayak kalian ngelihat masa depan company ini cerah gitu sehingga kalian tertarik. Atau I am impressed by the quality of your products. Boleh untuk istilahnya kayak merayu gitu ya si recruiter dengan memuji produk yang dia jual gitu. Jadi ini adalah contoh template yang kalian bisa coba pakai, nanti kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus selanjutnya, why should we hire you? Nah, kalau ada pertanyaan ini, kenapa kita harus menerima atau meng-hire Anda gitu ya. Nah, ini biasanya mereka menanyakan ini dan mereka expect kita akan menunjukkan skill-skill kita gitu ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan si recruiter bahwa kita itu memiliki kompetensi yang mereka butuhkan atau mereka cari ya. Kalian bisa coba template ini ya. Contohnya kayak you should hire me because I am apa? Misalnya I am confident atau I am able to operate Windows atau apa. Boleh skill kalian apa atau apa yang kalian kuasai kayak gitu. I am a perfect fit for this job because ya kenapa? Alasannya kenapa ya? Jangan lupa kasih alasannya. Jangan cuma I am perfect fit for this job aja, tapi kasih tahu kenapa. Because I am bla 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 ya. I should be hired because I am juga bisa. I think I'm a great match for this position as bla bla bla. Jadi sebenarnya hampir sama sih ini artinya. Tapi kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian lebih mudah untuk diucapkan. Yang penting kalian harus kasih tahu alasannya dan ya make sure the reason is concrete. Jadi alasannya harus konkret dan bisa dibuktikan. So, kalian bisa menunjukkan pengalaman kalian itu jadi konkret. Selanjutnya adalah your strength and weakness. Ini pertanyaan yang ya pasti ditanyain sih dan kita biasanya udah keder duluan ya kalau tanyain strength and weakness. Gimana untuk menceritakan strength tanpa kita bermaksud sombong dan gimana menceritakan weakness tanpa memperlihatkan bahwa kita ini kelihatannya punya kelemahan gitu ya. Ya kalau strength ya itu kalian ceritakan kelebihan kalian tapi kasih tahu juga contoh konkretnya bahwa emang kalian memang punya skill itu atau kalian punya kelebihan itu supaya nggak hanya kayak flexing aja gitu tapi emang beneran kalian punya kemampuan itu. Kalian bisa pakai I have always been the team player. Nah, nanti bisa ceritakan contoh kasusnya yang pernah kalian selesaikan ya. For example, when I was in my previous company, I did bla bla bla. Apa yang kalian lakukan?
I am an excellent communicator. Ini juga contoh aja kan, kasih contoh. Kenapa kalian an excellent communicator? Atau I pay close attention to my customers' needs. Itu juga bisa kalian pakai dan kalian kasih contoh kenapa. And lastly, I am good at multitasking. Jadi kasih tahu juga kenapa kalian good at multitasking. Jadi kalau kalian mau bagus, jadi nggak cuma ngelis kelebihan kalian aja, tapi kasih tahu juga contoh-contohnya atau pengalaman kalian yang membuktikan bahwa kalian memang punya kelebihan itu. Dan pilih paling nggak 2 atau 3 lah maksimal kelebihan dan kekurangan ini. Nah, kalau weakness itu ambil, ya setiap manusia nggak ada yang sempurna ya. Kalian ambil kekurangan kalian yang paling nggak malu-maluin aja. Jangan jujur-jujur banget lah. Kasih yang di mana itu kekurangan, tapi masih bisa diperbaiki. Jadi nggak yang kekurangan yang kayak misalnya males. Itu biasanya udah kayak recruiter biasanya udah akan turn off banget kalau kalian bilang saya orangnya males Pak. Itu berarti kalian nggak ada motivasi. Nah, cari kekurangan yang kira-kira bisa diperbaiki. Contoh misalnya saya orangnya pelupa, sehingga saya selalu membuat catatan supaya saya tidak lupa. Itu kan kekurangan ya, tapi kalian berusaha memperbaikinya. Jadi di mana kalian merasa kalau itu kekurangan, tapi kalian berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalian bisa pakai phrase kayak I become nervous when apa. Tapi kasih juga contoh konkret bahwa kalian berusaha berusaha mengatasi kekurangan itu. Atau sometimes I have trouble delegating duties to others. Kayak gini. Sometimes I have trouble delegating duties to others. Therefore, I always misalnya ask for my colleagues' opinion, misalnya gimana gitu ya. I may not be as good when it comes to I have difficulties to macam-macam ya. Jadi ini contoh aja. Yang penting adalah kalian berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Okay, next ya. Tell me about your professional background. Nah, kalau ditanyain tentang ini, mereka pengen tahu dulu kita pengalaman kerja kita kayak gimana. Nggak semua orang punya pengalaman kerja ya, terutama buat fresh graduate. Kalian nggak usah khawatir, buat fresh graduate, kalau kalian punya pengalaman magang, pengalaman mungkin part-time, pengalaman organisasi, atau volunteering, itu bisa kalian pakai untuk professional background. Kalau nggak ada sama sekali, mungkin kalian bisa menceritakan tugas-tugas kuliah kalian. Kan kalau di kampus kan ada misalnya kayak tugas kelompok, misalnya kalian pernah jadi ketua kelompok, gimana kalian manage kelompok kalian, atau mungkin kalian pernah bantu dosen, jadi asisten dosen, itu juga termasuk professional background-nya. Nah, kalau bisa sih ya, make sure it's relevant to the job you are applying to. Emang nggak semua itu akan relevan ya, semua background kita, terutama buat fresh graduate mungkin agak tricky ya. Nggak semuanya mungkin akan 100% relevan atau match gitu. Misalnya kayak, wah saya nggak punya pengalaman, saya fresh graduate, saya cuma pernah bantu-bantu dosen aja jadi asisten dosen, tapi saya nggak apply pekerjaan jadi guru gitu. Nggak apa-apa, cari skill set apa yang selama kita ngebantu, misalnya jadi asisten dosen itu yang match sama skill set yang dibutuhkan di perusahaan itu. Misalnya di perusahaan, saya mau di perusahaan yang e-commerce gitu. Oh, di situ mereka sangat memperhatikan di punctuality atau kalian diminta untuk bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline. Nah, selama kalian jadi asisten dosen, misalnya kalian juga membuat laporan, ya itu juga kalian meet sama deadline-nya kan. Dan kalian juga harus datang ke kelas tepat waktu. Itu skill set yang sebenarnya mirip itu, atau habit-habit yang mirip yang bisa kalian ceritakan gitu. Nah, kalian bisa coba template ini. I have 4 years of experience ini buat yang udah experience ya. Jadi ceritain berapa tahunnya, 4 tahun, 3 tahun, 10 tahun, berapa tahun. I have worked in retail for 6 years and was promoted to manager in my second year. Ini juga bagus karena kalian menceritakan seberapa cepatnya kalian itu belajar sehingga kalian bisa dipromosiin jadi manager within 3 years.
Terus I studied at X University. Nah, ini buat fresh graduate yang nggak punya pengalaman kerjaan sama sekali ya. Jadi ceritain pengalaman kalian di kampus, kalian ngapain aja gitu. Mungkin organisasi atau acara-acara kampus, itu kalian bisa ceritain di situ. And lastly, I work for ABC company as a bla 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 ya. Ini kalian bisa pakai template-nya dan kalian bisa sesuaikan ya. And next ada what are your career goals? Kalau what are your career goals, si recruiter itu pengen tahu kalian itu mimpinya apa sih, tujuan kalian apa, cocok nggak sama visi misi perusahaan itu. Makanya tadi saya bilang di awal kalau bisa kalian riset sehingga career goals ini bisa dicocokin sama apa namanya visi misi perusahaannya kayak gitu ya. Dan emang jawabannya bisa jadi kayak personal ya. Nggak masalah kalau personal, yang penting tetap harus menjawab visi misi dari perusahaannya ya. So you can start these phrases ya. You can start by using these phrases ya. I am aiming to improve my skills as a, apa yang mau kalian capai gitu ya. Terus I want to boost my career in di mana kita. I feel my skill set is a perfect fit for your team and I can contribute by doing apa. In the future, I aspire to be apa gitu. Dan ya make sure aja bahwa jawaban-jawaban ini cocok sama visi misi perusahaannya. Jangan berorientasi yang menguntungkan kalian sendiri. Kalau menguntungkan kalian sendiri, ya mereka nggak akan cocok. Karena harapannya sih perusahaan tuh pengennya menguntungkan dua pihak ya. Dianya juga untung mempekerjakan kita, kita juga untung karena bisa sambil bekerja di sana kita juga mencapai mimpi kita. Jadi pengennya mutual. Jadi make sure it's mutual. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak ada yang cocok sama visi misi perusahaan, nggak ada yang cocok sama kalian, ya saran saya sih nggak usah di-apply ya. Karena cuma kalau keterima kaliannya juga akan terpaksa dan mungkin nggak akan betah gitu. Jadi mending pertama-tama kalian riset dulu apakah cocok, visi misinya semuanya cocok, baru kalian bisa jawab pertanyaan ini. Oke, next-nya. What do you know about our company? Biasanya recruiter memang menanyakan ini ya, supaya ngetes. Kita tuh pengetahuannya sejauh mana, dan setertarik apa sih kita sama perusahaannya mereka, kayak gitu. Ya. Dan ya, emang informasinya banyak banget ya. Kalian bisa cari di internet, di mana-mana, mungkin brosur atau apapun, poster, anything. Sebenarnya informasinya tuh pasti ada di mana-mana gitu. Cuman please jangan cuman diulang lagi apa yang kalian baca atau yang kalian tahu, tapi kalian elaborate gitu. Kalian apa namanya kembangin sesuai dengan mana yang kalian pengen highlight gitu. Nah, kalian bisa pakai frasa-frasa ini misalnya, your company has proven to be the top company in Indonesia misalnya, atau in the world, gitu, worldwide company, bisa juga. Atau the company is famous for, apanya, gitu. From what I have read, it is, apa, atau your company is the. Jadi kalian cari mana yang menurut kalian menarik, kalian elaborasi gitu ya. Dan dengan kalian elaborasi, nggak cuman kayak ngehafalin apa yang ada di website, itu akan lebih menarik bagi mereka, itu menunjukkan kalau kita tertarik. And next ada, how much do you expect to earn? Ini pertanyaan paling tricky ya, kayak salary gitu. Kadang-kadang kita sungkan gitu, kayak yang nanti kalau gajinya terlalu besar, merekanya nggak cocok. Atau kalau terlalu sedikit, nanti kitanya yang rugi gitu kan. Nah, pertama-tama makanya lagi ya, research itu penting. Sebelum kalian interview, make sure kalian udah research dulu. Kalau apply di perusahaan itu tuh dengan posisi itu kira-kira average-nya berapa? Berapa sih yang bisa kalian dapetin gitu. Kalau kalian nggak tahu, sebenarnya informasinya ada banyak ya pasti di internet gitu kan, ada forum-forum online juga. Kalau kalian nggak tahu, kalian juga bisa apa namanya nanya ke orang-orang di sekitar kalian, nggak harus di perusahaan itu, tapi at least kayak industrinya apa dan posisinya itu. Misalnya manajer di sebuah bank itu berapa sih kira-kira gajinya kayak gitu. Kalian udah tahu, baru kalian bisa jawab dengan
jawaban kayak based on my 10 years of experience in this field, I would expect a salary range of 10 to 15 million. Kalau kalian mau sopan, kalian jawabnya pakai salary range. Ya. Jangan langsung, I would expect a salary of, saya 10 million gitu. Ya, apa ya, kayak terlalu nembak gitu. Jadi kalau mau sopan, kalian pakai range dulu. Baru kalau mereka insist on mentioning the number, baru kalian bisa sebut berapa kira-kira gitu ya. Dan kalian juga bisa cocokin sama experience kalian. Nah, atau kalau kalian benar-benar mentok nggak bisa nemu informasi apapun ya tentang perusahaan itu, berapa salary-nya, dan kalian takut salah ngomong, ini juga jawaban yang aman sih. If this is the right job for me, I'm sure we can come to an agreement on salary. Tapi saran saya sih lebih baik kalian udah tahu range-nya, jadi nggak kelihatan unprepared gitu. Kalau ini mungkin kayak kalian belum dikira kalian bisa jadi belum survei banyak gitu. Nah kalau ini kalian udah siap, oh kira-kira segini gitu. But of course ya ini kembali lagi ke kalian. Biasanya kalau kalian jawab ini yang kedua dan si recruiternya insist kalian harus nyebut angka, ya kalian bisa kira-kira lah dengan kualifikasi kalian tuh pantasnya digaji berapa, gitu ya. Dan kalian bisa balik ke jawaban nomor 1. Oke, next. Ya, do you have any questions? Karena ini pertanyaan yang di akhir banget, itu mereka akan nanyain ini. Dan kalau kalian ditanya, do you have any questions? Please jangan jawab no, I don't. Kalau kalian cuma jawab no, ya itu dianggapnya kalian nggak kreatif, kalian nggak kritis, kalian nggak tertarik sama perusahaan itu. Jadi kalian bisa nanya 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang kalau kalian keterima di situ, pengembangan apa atau kontribusi apa yang bisa kalian kasih ke perusahaan itu ya. Ini contoh pertanyaannya. If I were hired for this role, what would you want me to achieve in my first 2 months? Ini menunjukkan kalau kalian itu sangat-sangat tertarik gitu dengan perusahaan ini, dengan posisi ini, sampai kalian itu udah ambis banget. Kira-kira apa sih yang harus saya capai gitu. Jadi saya bisa siap-siap dari sekarang kayak gitu. Atau pertanyaan tentang company-nya, tentang perusahaannya. Can you talk about the company culture? Ini juga menunjukkan kalau kalian tertarik buat bekerja di perusahaan tersebut karena kalian pengen tahu culture-nya gimana sih biar kalian bisa cepat beradaptasi. And lastly, pertanyaan tentang performa kalian itu menunjukkan kalau kalian care sama personal development kalian. Kalau kalian care sama personal development kalian, berarti recruiter melihat kalau kalian orang yang mau maju, yang forward thinking. Jadi kalian punya pemikiran yang maju, ya. Dan itu sangat dibutuhkan di perusahaan ya. Nah, contoh pertanyaannya bisa, what are your concerns about my candidacy? Jadi jangan expect kalau mereka akan bilang, oh kamu akan keterima atau kamu nggak keterima. Enggak, dia mungkin akan memberikan komen, oh ya ini udah bagus kok, cuman mungkin kurang ini, kurang itu, mungkin ada yang perlu ditingkatkan. You need to improve this or that, kayak gitu aja. Gitu. Dan jangan tanya hal yang receh ya, misalnya kayak apa ya, atau apa hal-hal yang ada di website gitu. Misalnya kayak siapa sih founder dari perusahaan ini, biasanya itu sudah ada di website-nya atau di mungkin di publikasinya mereka kayak gitu. Atau jangan juga nanya pertanyaan kayak ini interviewnya sampai jam berapa ya? No, please don't. Jadi tanya pertanyaan yang like constructive ya. Oke, next. Nah, terakhir ini ada belum terakhir nih. Ini body language yang juga kalian harus perhatiin ya. Walaupun ini in English, tapi mungkin ada dari kalian yang juga tertarik untuk apply pekerjaan yang ada di luar negeri karena in English ya. Mungkin saya asumsikan ada yang tertarik untuk apply multinational companies atau perusahaan yang ada di luar negeri. Tapi body language semua hampir sama, I think ya, in every culture. Yang pertama kalian ya jangan kayak gini ya. Maintain eye contact, jangan kayak matanya kemana-mana. Itu nunjukin kalau kalian tuh nggak siap atau kayak kalian masih mikir terlalu lama untuk menjawab dan itu menunjukkan kalau kalian ya nggak siap, kalian masih ragu gitu ya.
Dan tangannya juga jangan gini ya, kayak apa sih sendekap ya. Itu kurang sopan. Jadi kayak kalian tangannya bisa di kursi atau di apa di paha gitu ya, yang kalian nggak kelihatan ya gitu. Dan ini juga jangan slouching. Slouching itu jangan kayak membungkuk, itu badan tegak gitu ya. Semuanya rapat ya kakinya dan duduk dengan posisi sempurna. Kemudian ini ada hand gesture kayak gini, itu menurut saya masih oke, asalkan tidak berlebihan. Somehow itu ngebantu kita supaya lebih pede ya. Karena kalau diem aja kadang-kadang makin nervous. Ada beberapa orang yang nervous dan cara untuk melampiaskan kecemasannya itu dengan hand gesture kayak gini. And I think that's totally fine. Yang penting nggak terlalu berlebihan. Dan ini yang terakhir, kalau kalian baru ketemu, jabat tangannya, dan sekalian mau keluar juga kalian jabat tangannya. Ini hanya berlaku untuk offline job interview ya. Kalau online ya nggak bisa gitu. Tapi kalian bisa kayak senyum juga dan mengangguk gitu ya. Kalau di online interview itu menunjukkan kalau kalian adalah orang yang ramah dan terbuka. Kemudian yang terakhir ya practice. Jadi ya practice makes perfect. Kayak apa ya, interview nih jangan kan pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesia aja kita itu kesulitan karena banyak hal. Contohnya kayak nervous, nggak siap, bingung mencari kelebihan diri, mana yang bisa kita jual gitu kan. Karena dalam bahasa Indonesia pun seringkali kita juga masih kesulitan gitu. Nah, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Kalau saran saya, kalian latihan terus yang sering sebelum kalian interview. Kalian bisa latihan sendiri kalau kalian nggak punya teman di depan kaca dan di-record. Nanti recordingnya kalian dengerin lagi dan kalian bisa judge sendiri hasil dari recording itu. Kalian bikin draft pertanyaan sebanyak-banyaknya di internet banyak, atau contoh pertanyaan yang udah saya bikin ini, nanti kalian bisa kembangin sendiri, dan kalian bisa kasih timer, misalnya satu jawaban itu maksimalnya berapa menit atau berapa detik gitu, supaya nggak terlalu panjang. Semakin concise, semakin bagus ya. Nah, kalau kalian sering latihan sendiri, ya harapannya sih kalian akan jadi tahu gitu diri kalian sendiri. Kalian juga bisa kalau di depan kaca jadi tahu maintaining eye contact, body language-nya kayak gimana, kayak gitu. Tapi saran saya, I strongly recommend you to find a partner yang bisa ngebantu kalian untuk mock interviews gitu. Jadi apa ya? Kalau kalian punya teman yang bisa bantu kalian untuk bikin mock interview, jadi pura-puranya dia jadi recruiter gitu dan menanyakan banyak pertanyaan, itu feel-nya beda karena ngerasa kayak benar-benar lagi di interview. Dan make sure kalau partner kalian itu orang yang beda background-nya sama kalian atau sama perusahaan yang kalian lamar karena dia biasanya punya perspektif yang beda. Dan kalau kalian menjawab pertanyaan dan mereka ngerti, itu berarti secara secara general berarti jawaban kalian itu bagus ya, karena bisa membuat orang yang tidak ada di background kalian itu paham dengan kalian. So make the dumb understand, so to say. Jadi kalau kalian bisa mencari teman atau keluarga yang background-nya tuh beda dengan kalian, yang mereka juga nggak punya pengalaman bekerja di industri yang kalian mau apply, menurut saya tuh akan jadi lebih baik karena biasanya mereka punya perspektif baru dan mereka bisa menilai jawaban kalian itu mudah dimengerti atau enggak. Gitu. And yeah, thank you. I think that's all. Silakan kalau mau ada pertanyaan nanti bisa email ke saya atau DM di Instagram. Ya, saya rasa itu dulu dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini sudah memaparkan materinya sangat luar biasa. Mungkin tadi juga dijelasin, udah dikasih template-nya kan di materinya itu juga, jadi kalian bisa mengikuti template-nya, dikembangkan lagi, terlalu berlatih lagi tiap hari untuk interview dengan bahasa Inggris. Dan mungkin kita ke sesi Q&A, jadi kalian yang ingin bertanya, silakan di kolom chat, nanti saya akan bacakan buat Kak Dini yang akan menjawabnya, tapi sebelum itu,
boleh kita untuk foto bersama biar ada dokumentasi. Saya ingin mempunyai dokumentasi agar saya alihkan ke operator. Baik, untuk foto bersama, silakan rekan-rekan semuanya kita buka kamera terlebih dahulu. Oke, di yang pertama, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, kita hitung lagi, 3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan kepada moderator. Terima kasih, operator. Dan saya tunggu ya pertanyaannya di kolom chat. Dan sebelum itu ada video yang satu ini. Cari bos, cari kerja, cari bosnya saja. Download aplikasi Cari Bos di aplikasi Store dan Google Play Store. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti kelas bahasa dan mungkin bertemu dengan Kak Dini, silakan daftar di lister.co.id dan follow semua akun sosial media dari Lister. Nah, mungkin pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Hanif Muhammad. Saya bacakan ya Kak Dini. Kalau misalnya sudah prepare interview, tapi saat interview tiba-tiba dipotong sama pewawancara dan ternyata pertanyaannya cukup sulit dijelaskan karena saya sendiri kurang kosakata. Kemudian saat dikeroyok beberapa pewawancara dari India, saya kurang paham dialeknya sehingga sering mengatakan, "Pardon me, I don't understand the question." Bahkan beberapa kali saat ditelepon HRD recruiter, saya sering mengatakan kalau bahasa Inggris saya broken. Itu bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Langsung dijawab? Ya, boleh Kak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Hanif pertanyaannya. Ini emang jadi kendala banyak orang ya. Kayak udah ya bahasa Inggrisnya pas-pasan, terus nervous juga. Ternyata yang interview orang dari luar negeri beneran lagi kan. Kalau masih orang Indonesia mungkin kita masih ngerti ya aksen yang digunakan, dialeknya masih jelas gitu. Tapi kalau orang India gitu kan, atau mungkin orang Inggris asli yang kayak gitu yang kita kurang paham aksennya, itu jadi kendala tersendiri. Nah, kalau saya pasti yang nomor satu latihan lagi ya. Nomor satu latihan lagi. Tapi memang latihan itu butuh proses. Sambil latihan, Hanif bisa mencoba untuk percaya diri dulu. Soalnya yang saya baca di akhir saat di telepon HRD dan recruiter, saya sering mengatakan kalau bahasa Inggris saya broken. Jangan pernah menunjukkan kalau sorry my English is not good. Enggak, jangan pernah. Sejelek-jeleknya bahasa Inggris kalian, pede aja. Nggak usah bilang kalau maaf saya nggak bisa bahasa Inggris atau maaf saya agak kesulitan berbahasa Inggris. Kalau rekruternya orang Indonesia, kalian bisa kalau kalian mentok, kalian bisa campur, ada bahasa Indonesia sedikit, dicampur bahasa Inggris, itu nunjukin kalau kalian mau berusaha. Tapi kalau rekruternya memang orang asing, orang bule, orang luar negeri, yang nggak bisa bahasa Indonesia, kalian
coba maksimalin bahasa Inggris kalian sementok-mentoknya, kalian jelasin pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris ya, bahkan bahasa Inggris yang benar-benar literal diterjemahkan. Kalau penyakitnya non-native speakers kayak kita orang Indonesia, biasanya bahasa Inggris yang kita pakai itu cenderung literal ya, jadi benar-benar ditranslate kayak bahasa Google Translate gitu, yang ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan. Nggak apa-apa kalau kalian bisanya itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah bilang saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris saya jelek. Nggak pernah, jangan pernah nunjukin itu ke recruiter, itu nunjukin kalau kalian nggak mau mencoba. Jadi kemudian itu yang pertama, kalian pede dulu, terus kalau emang ada lagi ya, saya kurang paham dialeknya sehingga sering mengatakan, "Pardon me, I don't understand the question." Jangan juga bilang, "I don't understand the question." Kalau kalian nggak ngerti dia ngomong apa, seenggaknya kalian nangkep kan, ada 1, 2 kata dari dia, kalian nanyanya kayak gini, "I'm so sorry, do you mean this?" Jadi bukan ask for repetition, tapi ask for clarification, alias kalian nggak minta mereka untuk mengulang pertanyaan, kalian mencoba untuk mengklarifikasi apakah yang kalian dengar itu benar sama yang mereka omongin. Ini beda, ini hal yang berbeda. Dan kalau kalian membiasakan ini, pastinya akan memberikan kesan yang berbeda. Kenapa? Berarti seenggak-enggaknya kalau kalian ask for clarification, kalian berusaha, ada usaha kalian untuk kalian memang agak ada limitation di sini, ada kekurangan di sini, nggak ngerti-ngerti banget, tapi kalian berusaha nangkep dan berusaha untuk inikah yang kamu maksud gitu kan. Kalian juga bisa nanya kayak, "Do you mean this?" gitu. "I didn't hear very well, but what I heard, it is this. Is it true?" Kayak gitu kan. Atau, "I'm sorry, I didn't understand this part." Kalian jelasin apa. "Could you please elaborate?" Gitu. Jadi kalian nanya maksudnya apa, itu clarification. Bukan hanya kayak, "Maaf saya nggak ngerti, bisa diulang nggak pertanyaannya?" Beda kan? Jadi kalian berusaha seenggak-enggaknya kalian tangkep apa yang kalian dengar seminimal-minimalnya dan kalian lempar lagi, jadi ask for clarification. Dan biasanya mereka akan ngerti, mereka akan ngomong lebih pelan, dan mereka akan menjelaskan lagi dengan bahasa yang kalian akan lebih mudah mengerti. Kemudian ada lagi kayak udah prepare tapi tiba-tiba dipotong dan ternyata pertanyaannya cukup sulit dijelaskan dalam bahasa Inggris. Ya, kalau ini memang nggak ada nggak ada alternatif lain kecuali kalian harus latihan terus dan memperbanyak vocabulary gitu. Makanya kalau kalian latihan terus itu pasti akan berkembang lah, maksudnya improve, pasti ada improvement. Dan ya itu tadi, please jangan sekali-kali mencoba untuk jangan menyerah lah kalau menjawab itu. Kalian mentoknya di mana bahasa Inggris kalian, ya udah jelasin pakai bahasa Inggris mentok yang kalian ngerti deh gitu. Kalau dipotong terus, ya udah kalian tetap menghormatin dia sambil kalian tenang menjelaskan dengan bahasa Inggris yang kalian kuasai. Gitu sih. Dan ya, I know it's like kadang pressuring gitu ya. Cukup bikin intimidating juga. Tapi kalian jangan menunjukkan kalau kalian terintimidasi. Yang penting itu pede dulu gitu. Karena kuncinya bisa berbahasa asing itu adalah pede gitu. Thank you. Jadi mungkin harus pede dulu gitu, salah sama benarnya nanti dulu, yang penting kita bisa berbicara dulu kali ya, kayak maksudnya. Kita ke pertanyaan kedua ya, ada dari Kak Arnaldi, apakah dalam wawancara kerja dengan bahasa Inggris, grammar yang digunakan ketika berkomunikasi harus well structured, atau prinsipnya yang penting interview, dan interview bisa mengerti satu sama lain? Oke, terima kasih Arnaldi pertanyaannya. Kalau saya sendiri, kalau kalian bisa bahasa Inggris dengan sangat baik, harus well structured karena itu selling point kalian. Karena ya otomatis kalau well structured, grammarnya benar, pokoknya bahasa Inggrisnya impresif gitu ya, pasti mereka akan terkesan ya. Dan juga bisa jadi poin plus karena pasti ya kandidat-kandidat lain itu juga punya kelebihannya masing-masing. Bisa jadi loh kandidat lain itu level akademisnya
atau profesionalnya tuh sama dengan kalian, tapi bahasa Inggrisnya nggak sebagus kalian, itu bisa jadi nilai plus ya. Jadi kalau bisa sebagus-bagusnya. Tapi kalau emang bahasa Inggrisnya maksudnya so-so aja gitu, masih belum yang wow banget, ya seenggaknya yang penting interviewernya atau recruiternya itu ngerti kalian ngomong apa itu udah cukup. Walaupun begitu, don't settle for less ya. Jadi kalian juga harus berusaha, jangan hanya puas dengan yang penting rekruternya ngerti ya udah gitu. Jangan hanya berhenti di situ. Jadi kalian juga harus tetap belajar bahasa Inggrisnya dan improve bahasa Inggrisnya, latih kepercayaan dirian kalian supaya jadi lebih baik lagi. Karena mungkin kalian gagal di satu interview, kalau kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian, ya harapannya di interview-interview berikutnya kalian bisa berhasil. Gitu. Terima kasih. Ada satu lagi yang mungkin ini menurut Kak Raffi, pertanyaannya mungkin kalau interviewnya bahasa Inggris ya kayak, terus Kak Raffi ingin mengadakan reschedule, tapi apa sopan gitu kalau menjawabnya dalam bahasa Inggris tapi campur Indo. Oke, terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Kalau mau reschedule, ini kembali lagi sih, si interviewer ini atau recruiternya ini, dia mau mengadakan job interview pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Kalau dia mau pakai bahasa Inggris, ya full bahasa Inggris. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia. Jangan setengah-setengah. Ini juga berlaku kalau kalian interview kerja di perusahaan yang ya orangnya orang Indonesia, cuman pertanyaannya beberapanya pakai bahasa Inggris gitu ya. Misalnya di multinational company gitu. Mereka mau ngetes bahasa Inggris kalian gitu. Nah, sesuaikan. Kalau misalnya dia nanya pakai bahasa Indonesia, ya kalian jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau dia nanya pakai bahasa Inggris, ya dia nanya, kalian jawabnya juga bahasa Inggris. Jadi sesuaikan aja, jangan misalnya dia nanya pakai bahasa Indonesia, kita tiba-tiba jawab bahasa Inggris, nanti kesannya akan jadi show off. Tapi kalau kalian ditanya pakai bahasa Inggris, jawab bahasa Indonesia, itu kesannya kalian nggak mampu bahasa Inggrisnya. Jadi kuncinya adalah jangan setengah-setengah, terutama ya kembali lagi, dia apa? Dia mau pakai bahasa Inggris. Berarti kalau reschedule atau kalian mau komunikasi, ya pakai bahasa Inggris terus. Kalau dia memang dari awal pakai bahasa Indonesia, ya kan pakai bahasa Indonesia. Jangan dicampur-campur, karena ya again itu nggak sopan dan aneh banget gitu. Jadi nanti kayak bahasa gaulnya kita ya, kayak bahasa Jaksel kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya tergantung sama si rekruternya. Dia startnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin cukup aja untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Dini sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Cari. Kita sudah hampir di sesi webinar, tapi sebelum saya menutup webinar kali ini, mungkin Kak Dini ingin memberikan closing statement. Silakan Kak Dini. Oke, terima kasih Marsha. Jadi sebenarnya kuncinya adalah emang ya bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita gitu. Jadi pasti banyak yang ngerasa kesulitan. Saya pun juga nggak yang dari lahir langsung bisa bahasa Inggris, enggak. Saya juga sama orang Indonesia aja gitu. Tapi saya dulu juga ya bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus amat, tapi saya berusaha belajar, latihan, dan yang paling penting itu adalah be confident. Jadi kayak yang penting tuh pede aja gitu. Kadang-kadang orang luar negeri itu non-native speakers ya, contohnya kayak orang India mungkin atau orang mana misalnya orang yang non-native speakers gitu, orang Cina, orang Korea, mereka juga kadang-kadang bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat kok sama kayak kita, mereka juga struggling karena mereka juga punya bahasa sendiri gitu. Tapi kenapa sih kalau ngelihat orang India atau orang mana misalnya gitu ya, itu kok bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Ya karena mereka pede gitu, mereka berusaha gitu supaya bahasa Inggrisnya bagus. Jadi don't settle for less. Kalau kalian ngerasa bahasa Inggris kalian kurang, ya kalian harus improve. Kalian berusaha untuk belajar lagi, latihan lagi gitu.
banyak praktis dan juga cari banyak sumber di internet atau mungkin di aplikasi kayak Cariboss dan lain-lain. Itu akan ngebantu kalian banget sih gitu. Itu sih mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini sudah memberikan closing statement-nya. Terima kasih juga atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Sudah menjawab pertanyaan Sobat Cari. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya Kak ya, bisa bertemu secara langsung, tidak hanya online. Okay. Dan mungkin, terima kasih Kak Dini. Ya mungkin saya mohon undur diri. Saya Mas Estari mohon undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Tiara. Halo Tiara. Halo. Iya Halo. sudah Tiara. Halo. Iya sudah ada. Ya, terima kasih untuk Ibu Deni Putri Saraswati yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Mengingatkan kembali bagi Sobat Cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi kehadiran, karena hanya mengisi absensi yang akan mendapatkan sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya, bahwa pada kegiatan webinar ini akan memberikan giveaway kepada 3 orang yang beruntung, yaitu 1 orang penanya terbaik dan 2 orang pemenang undian. Baiklah, tanpa harus menunggu lama, kita langsung saja tampilkan nama-nama peserta webinar di putaran undian. Tentunya nama-nama ini sudah mengisi absensi. Nanti akan dibantu oleh operator. Baik, langsung saja kita hitung mundur. 3, 2, 1. Untuk pemenang pertama undian pada malam hari ini, kira-kira siapa ya? Pertamanya ada Kak Hanif Muhammad Kamil. Wah, selamat untuk Kak Hanif. Langsung saja kita lanjut ke putaran kedua. 3, 2, 1. Siapa ya kira-kira yang namanya akan keluar? Untuk pemenang kedua pada malam hari ini adalah agak macet. Boleh diputar ulang aja kali. Untuk yang kedua, Dian Eva Lestari. Oh, Dian Eva Lestari. Oke. Selamat untuk Kak Dian. Untuk pemenang undian hanya terdapat 2 pemenang ya. Selamat kepada pemenang akan mendapatkan voucher VIP unlimited chatting langsung dengan bos selama 1 bulan. Dan untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena masih banyak giveaway lainnya yang akan diadakan dari Cariboss. Oke, baiklah Sobat Cari, jangan lupa untuk download aplikasi Cariboss yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Ingat, cari kerja, Cariboss aja. Cariboss merupakan aplikasi fitur terobosan terbaru yang bisa langsung chat dengan bosnya
dan ada banyak info lowongan kerja serta artikel menarik tentang dunia kerja. Baiklah hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya serta kolaborasi yang sangat baik dengan kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Lowongan Terpadu, dan HIPMI. Untuk Sobat Syari, jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menyenangkan. Kami segenap panitia yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.